Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas statistika. Pada kali ini kita akan membahas terkait dengan analisis diskriminasi. Konsep dasar dari analisis diskriminan adalah teknik statistika multivariat yang digunakan untuk mengklasifikasikan objek ke dalam beberapa kelompok. Jadi nanti grupnya itu atau populasinya lebih dari sama dengan 2 yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi ini sekali bakal di supervised learning. Klasifikasi ini dilakukan berdasarkan sekumpulan variabel prediktor X yang bersifat kontinu. Jadi nanti bayangkan Y-nya itu ada beberapa kategori, ada dari beberapa populasi, misalkan dari populasi 1, populasi 2, populasi 3. Kemudian objek itu akan diklasifikasikan. Diklasifikasikan berdasarkan karakteristik dari X. Jadi X-nya itu ada misalkan ada 10 ya. Nah, kira-kira dengan karakteristik X1 sampai X10, objek tertentu, itu akan masuk ke grup yang mana? Grup 1, 2, atau ketiga. Itu konsep dasar ya. Sama ya seperti supervised learning. Ada labelnya. Nah, tujuan utamanya itu pertama pemisahan, separation, menentukan variabel prediktor mana yang paling kuat membedakan antar kelompok. Jadi dari X1, X2 sampai X10 ya misalkan nanti kita bisa tahu mana variabel yang paling menentukan atau dominan untuk memisahkan objek tersebut ke beberapa grup atau kelompok. Tujuan kedua ya pasti untuk klasifikasi atau membuat aturan atau fungsi menempatkan observasi baru ke dalam kelompok yang paling sesuai. Jadi bisa buat prediksi prediksi untuk klasifikasi. Ketika ada kelompok baru punya karakteristik tertentu, masukkan ke persamaan diskriminannya, kemudian bisa diklasifikasikan. Dia masuk ke grup yang mana. Analisis diskriminan mencari kombinasi linear dari variabel X, sehingga rasio varians antar kelompok terhadap varians di dalam kelompok menjadi maksimal. Jadi membuat lebar antar kelompoknya itu paling besar. Jadi berhasil memisahkan kelompok itu semaksimal mungkin. Itu kita akan mencari kombinasi linear. Asumsi yang mendasari analisis diskriminatif bisa dipakai atau tidak, ini bersifat optimal atau tidak terkait dengan diskriminasi, terus memenuhi beberapa asumsi. Pertama, normalitas multivariat, ini tahu ya, secara multivariat itu datanya harus normal. Variabel prediktor di setiap kelompok distribusi normal. X-nya di setiap kelompok itu harus berdistribusi normal. Jadi setiap X-nya di masing-masing kelompok. Kemudian matriks varian kovariannya itu bersifat homogen atau sama. Artinya varian kovarian di grup 1 atau di populasi 1 itu sama dengan di populasi 2 dan seterusnya sampai ke grup ke G atau populasi ke G. Itu sama nilainya sama semua. Kemudian ada independensi, jadi antar observasinya bersifat independen sama dia, satu sama lain. Kalau tidak independen pakainya time series. Nah kemudian kita masuk ke ini. Ada yang namanya matriks varian kovarian gabungan. Ada pool. Jadi digabung nanti kalau ketika ingin mencari fungsi klasifikasi atau fungsi LD atau linear discrimination dari analisis diskriminatif ini. Jadi harus digabung dulu matriks varian kovarian. Untuk kasus G populasi, rumus matriks varian kovariannya itu pakai rata-rata terbukti. Jadi ada
sigma ya, sigma NI dikurangi 1 SI. Ya, jadi ini kalau misalkan populasinya, ya, bayangkan ya, Y-nya tetap 1, tapi di dalam Y itu ada misalkan ada 3 populasi, gitu ya, ada 3 kategori atau 3 label, ya, yang berasal dari 3 populasi, ya, bukan label ya, apa, dari 3 populasi, gitu ya. Nah, kemudian nah, SI, ya, jadi nanti masing-masing grup ya atau masing-masing populasi itu dicari matriks varian kovarian. Nah, ini kalau penjabarannya ya. Jadi ada N1 ini kan sama nih. Ya, N1 dari grup 1 ya, artinya ini dari grup 1 dikurangi 1 dikali S1. Jadi matriks varian kovarian dari grup 1. Ini sigma ditambah N2 dikurangi 1 kali S2. Dan seterusnya ya sampai N ke G dikurangi 1 kali ya, SG dibagi N min G. N itu apa? N itu adalah jumlah apa, jumlah yang ada di setiap grup ya, atau populasinya. Misalkan di grup 1 jumlahnya N1, di grup kedua jumlahnya N2, dan seterusnya. Ya. Berarti N besar itu dijumlahkan saja. Ya, dijumlahin aja. Misal jika ada 2 populasi, ya, maka akan terbentuk S1-nya berukuran P kali P. P kali P. Dan S2-nya juga berukuran P kali P. Ya. P-nya berapa? Ya. Nah, P-nya adalah sebanyak X-nya. Gitu ya. Nih, P adalah sebanyak variabel X. Ya. Jadi misalkan X-nya itu ada 3, contoh ya, misalkan ada X1, X2, X3. Populasinya ada 2. Ya. Ada grup 1 sama grup 2. Nah, berarti nanti akan terbentuk 2S. Ya, atau 2 matriks varian kovarian. Ya, matriks varian kovarian yang pertama itu ya pasti yang berasal dari populasi atau grup yang pertama. Itu ukurannya P kali P. Itu sejumlah variabel X. Kalau X-nya ada 3, ya berarti nanti ukuran S1-nya adalah 3 kali 3. Kebayang ya, misalkan ini S1, berarti ini matriks varian kovarian ya. Misalkan X-nya ada 3 saya nih. X1, ya, X2, terus X3. Ya, nanti sini jadi X1, X2, kemudian paling bawah X3. Nah, berarti kalau dalam membangun matriks varian kovarian S1 berarti difilter dulu ya datanya yang Y-nya itu termasuk grup 1. Ya, difilter dulu ya, jangan semuanya diambil Y-nya. Ya, tapi difilter khusus untuk grup yang pertama. Kemudian biasa aja ya cari matriks varian kovarian. Ya, diagonal utamanya pasti varian ya. Jadi ini ragam dari X1, sini ragam dari X2, dan di bawah ragam dari X3. Ya, kalau X1, X2 berarti kovariannya. Ya, kovarian X1, X2, nah ini sifatnya simetris nanti. Ya, sama. Nilainya pasti sama. Ya, X1, X3. Ya. Nah, ini pasti sama dengan ini nilainya. Ya, dan seterusnya. Bisa ya cara mencari varian kovarian. Jadi khusus kalau misalnya S1 difilter dulu Y-nya untuk grup yang pertama. Ya, berukuran P kali P. Ya, P-nya ada berapa? Ya, pasti ukurannya 3 kali 3 sebanyak variabel. Kalau X-nya 10 ya berarti nanti S1-nya ya 10 kali 10. Ya. Satunya yang menyesuaikan banyaknya X. Oke. Sama ya kalau untuk S2. S2 ya berarti khusus grup yang kedua. Ya. Jadi Y-nya difilter dulu. Y-nya pilih yang grup 2 aja. Ya. Ambil grup 2 aja. Ya. Kemudian X-nya ya sama ya. X1, X2, X3. Nah, kemudian dicari matriks varian dan kovarian. Hasilnya sama nggak S1 dengan S2? Ya pasti beda. Ya. Orang datanya beda. Ya. Data S1 adalah data-data yang Y-nya adalah grup 1, berasal dari grup 1. S2 itu adalah data-data yang Y-nya berasal dari grup 2. Ya, pasti beda S1 sama S2. Ya.
Nah, bedanya itu homogen atau enggak. Nah, itu harus dipastikan bahwa matriks varian kovariannya itu nah, sama. Gitu ya. Tadi kan ada harus memenuhi asumsi homogenitas. Ya, nah, itu contoh dua populasi. Nah, kalau tiga populasi, itu contohnya gimana ya? Pasti akan terbentuk ada tiga. Ya. Terbentuk pasti ada tiga S-nya. S1, S2, dan S3. Nah, masing-masing ukurannya ya, 3 kali 3. Ya. Tiganya dapat dari mana? X-nya. Ya. X-nya P kali P juga. Misalkan saya punya X-nya 3, populasinya 3. Atau X-nya 4 deh, biar nggak bingung ya. Misalkan X-nya 4, grupnya ada 3. Gitu ya. Berarti matriks yang terbentuk nanti S1 itu berukuran 4 kali 4. Ya, 4 kali 4. Ini ditambah 1 ya, ditambah 1. Jadi X4. Kan ukuran 4 kali 4 nih. Kan. Ya. Kalau S1 ya berarti khusus Y atau grup 1. S2 khusus untuk grup 2. S3 khusus untuk grup 3. Ya, karena ada 3 populasi doang. Ya, seperti itu. Ya, harus dicari dulu S-poolnya. Jadi jumlah total sampelnya berapa, keseluruhan, ya keseluruhan dari grup, dikurangi G. G itu banyaknya grupnya. Kalau grupnya 3 ya berarti dikurangi 3. Grup itu ini ya, seperti label di Y-nya gitu ya. Seperti label di Y-nya. Kategori ya, pasti kategori Y-nya. Oke, kemudian ini saya contohkan jika grupnya itu sama dengan 2 atau banyaknya populasinya itu sama dengan 2. Ya. Nah, pertama kita akan mencari koefisien fungsi diskriminannya atau Fisher-nya ya. Kalau untuk dua grup atau populasinya 2 itu namanya fungsi diskriminan Fisher. Ya. Nah, itu lambangnya adalah A. Lambangnya ada. Nah, jadi sebenarnya diskriminan ini fungsinya mirip sama kayak regresi. Kalau regresi kan kita punyanya gini nih. Y sama dengan B0 gitu ya. Ditambah B1, X1. Misalkan ada 2 gitu ya X-nya. B1, X1 ditambah B2, X2. Misalkan. Nah, dalam analisis diskriminan itu sama. Kita harus mencari B-nya ini. Ya. B-nya ini. Kalau diregresi kan cara mencari B-nya ya, atau betanya itu adalah dengan cara OLS. Ya, ordinary least square atau MKT ya, atau MLE, maximum likelihood. Ya. Nah, kalau dalam analisis diskriminan itu dicari ya, namanya Fisher, ya, coefficient Fisher. Ya, A1, A2, dan AP. Ya. P itu sebanyak X ya, yang melekat pada X. Rumusnya gimana? Rumusnya adalah A sama dengan S pool tadi yang sudah kita dapat, itu dicari inverse-nya dulu. Ya. Kemudian dikali dengan, nah ini vektor rata-rata. Ya. Jadi rata-rata X, ya, vektor rata-rata X itu khusus yang di grup 1. Ya. Jadi yang di grup 1 filter dulu ya. Y-nya yang semuanya berasal dari grup 1 difilter. Ya. Kemudian dicari X-nya, rata-ratanya. Ya, kalau misalkan X-nya ada 3, X1, X2, X3, ya berarti nanti berukuran 3 kali 1 nih. Ya. Vektor S1 kali 3 ya, vektor dari rata-ratanya. So, ada 3 kali 1 dong. Ya. Harusnya 3 kali 1. Ya, jadi kan ada 3. Jadi X1-nya dirata-ratain semua, ya, X2-nya dirata-ratain semua, X3-nya dirata-ratakan semua. Siapa yang dirata-ratakan? Khusus yang di grup 1. Ya. Kalau X2 bar berarti khusus yang di grup 2. Yang dirata-ratakan ya X1, X2, X3. Kalau misalkan X ada 3. Ya. Itu cara mencari A-nya atau koefisien. Nah, kemudian nah, dalam diskriminan dua populasi atau grupnya ada 2, ya, itu fungsi diskriminan linearnya itu sebanyak minimum
G min 1, P. Nah, ketika saya punya populasinya ada 2, artinya G-nya 2, ya berarti di sini min, ya minimum, G kurangi 1, berarti kan 2 dikurangi 1. Ya, koma P. P adalah banyaknya variabel. Kalau misalkan variabel saya ada 3, ya, X1, X2, dan X3, ya, berarti di sini minimum G min 1, 2 kurangi 1, 3. Ya. Ya, 2 kurangi 1 kan 1. Ya. 1 sama 3. Nah, cari minimumnya. Ya. Minimum dari 1 sama 3 adalah 1. Ya, oleh sebab itu nanti akan didapatkan fungsi diskriminan linearnya sebanyak 1. Ini. Ingat ya, kalau misalkan populasinya tuh 2 grup, artinya Y-nya itu grupnya ada 2, gitu. Nah, itu tidak ada beta nolnya. Ya. B nolnya itu enggak ada. Ya. Jadi langsung A1 ya, langsung nempel nih tanpa intercept ya. A1 X1, ada X2 dan seterusnya sampai AP XP ya. Nanti beda halnya ketika lebih dari 2 populasi. Ya, itu namanya multiple diskriminan. Nanti ada A0 nih. Ya. Nanti ada intercept. Nah, kalau untuk 2 populasi itu tidak ada interceptnya. Ya. Jadi ada 2 ya, ada 2. Jadi fungsi diskriminan ada dan fungsi klasifikasi. Ya. Fungsi diskriminan dan fungsi klasifikasi. Ya, jadi fungsi diskriminan ini gunanya buat apa? Gunanya untuk memetakan nanti ya, untuk visualisasi. Ketika divisualisasi itu bisa kelihatan ya pembatasnya, pembatas antar grupnya. Itu pakainya fungsi diskriminan. Nah, yang kedua itu namanya fungsi klasifikasi. Ya, kalau fungsi klasifikasi itu gunanya apa? Ya, gunanya untuk melihat skor klasifikasinya. Ya, jadi ketika ada objek ya, objek baru, ketika punya karakteristik X1 sama sampai X10 misalkan, gitu ya. Nah, kira-kira dia masuk kategori mana ya, atau klasifikasi di grup yang mana. Nah, itu fungsi dari fungsi klasifikasi ya, untuk memberikan skor. Ya, skor klasifikasi terbesar, nah berarti dia masuk ke dalam grup tersebut ya, atau dengan suatu kriteria tertentu. Nah, kalau khusus untuk 2 populasi, ya, kita makanya fungsi klasifikasinya pakai ambang batas, ya, atau cut off point. Ya, pakai cut off point. Nah, rumusnya seperti ini. M0 ya sama dengan setengah akar apa setengah dalam kurung Z1 bar ditambah Z2 bar. Ya. Nah, Z itu apa? Z kan hasil dari ini ya, A kali X gitu ya. Atau rumus lainnya M0 itu sama dengan setengah A transpose. Ya. A itu apa? Yang koefisien tadi ya, yang sudah didapat, koefisien Fishernya, ya, dikali X1 bar ditambah X2 bar. Ini vektor rataan X-nya. Ya, nah ini sama aja. Oke, kita masuk contoh ya, ilustrasi. Misal saya punya data ada 10. Nah ini, Y-nya ya. Y-nya itu ada 2. Ya. Punya grup 1 nih, ya, sama grup 2. Kalau kalian ilustrasi misalkan di data iris ya, ada petal ya, sepal, dan lain sebagainya. Nah ini contohnya ya, misalkan Y-nya tetap 1, Y-nya ada 1. Nah cuma labelnya ada 2 nih, ya, berasal dari grup 1 sama grup 2. Gitu ya. Nah ini masing-masing X-nya punya karakteristik. Ya. Ini contoh raw datanya. Nah raw data ini kita coba input ya ke dalam R, caranya pakai data frame ya, supaya bisa baris dan kolom. Gitu ya. Kemudian kita masukkan ya, repetisi ya 1 sampai 5, artinya ya 1 1 1 1 ya sebanyak 5 kali. Kemudian ulangi ya repetisi 2 sebanyak 5. 2 sampai 5, X1-nya datanya ini ya pakai C, 5 6 4 dan lain sebagainya ya, sampai X2. Ya, kemudian di print DF-nya. Ya. Nah, kemudian data sudah terinput. Kemudian langkah pertama adalah mencari vektor rata-ratanya ya, atau min vektornya, X bar-nya. Tujuannya apa cari ini ya? Kita kan mau cari A-nya ya.
koefisiennya. Ya, berarti harus cari dulu nih min vektornya. Caranya gimana? Ya, karena ini ada 3 ya X-nya. X1, X2, X3. Ya, berarti nanti X barnya ya ada 3 juga. X1 bar, X2 bar, X3 bar. Ya. Nih. Nah, X bar ada 2, ya, karena ada 2 populasi ya. Nah, secara gambaran besar ya, X bar nanti ada 2. Nah, X bar punyanya si grup 1 ya, X bar sama punyanya grup 2. Ya, tapi di dalamnya ya, di dalam X1 barnya itu nanti ada 3. Ya, X11, X12, X13. Kenapa ada 3? Karena X-nya ada 3 gitu kan. Berarti X1 dulu. Ya, berarti ini dulu nih. Lihat ya. Nah, untuk X bar 1 ya, artinya X bar punya grupnya 1. Ya, itu gimana caranya? Ya udah rata-ratain. Ya, rata-rata dari 5, 6, 4, 7, 5. Rata-ratanya berapa? Ya. Nah, kemudian nah, untuk yang X12 ini kan berarti kan X11. Ini X12 itu berapa? Ya ada rata-rata yang 10, 12, 11, 13, 9 gitu. Rata-rata ini. Ya. Kemudian X13 ya rata-rata yang khusus yang punya 1. Ya, karena kita mencari X1. Nah, didapatlah ini ya, hasil rata-ratanya. Ya. Nah, ini dibentuk dalam suatu vektor. Vektor 3 kali 1 atau dalam transposnya 1 kali 3. Ya. Oke, kemudian yang satu sudah ya, grup 1 udah. Nah, sekarang grup berikutnya, ya, grup 2. Ya. X2 bar itu artinya rata-rata vektor rata-rata X di grup 2 gitu ya. Nah, di grup 2 ini juga punya 3, ya, 3X. Ya. X21, ya, artinya yang ini, ya, ini X21, sorry, yang ini ya, yang dari grup 2, ya, rata-ratain ya, X22 ya, sama X23. Ya, khusus yang punya nomor 2 nih. Iya, iya. Nah, ini jangan dipakai lagi, ya, jangan dirata-ratain lagi. Ya, tapi yang ini. Berarti ini X21, X22, X23. Kalau yang atas X12, X11, X12, X13. Gitu ya. Nah, ketika sudah dapat vektor rataannya, ya, ini kalau manual ya, kalau cara apa? Cara di R itu nama fungsinya colmins. Ya. Artinya rata-ratakan kolomnya. Gitu ya. Apa yang dirata-ratakan? Nah, kalau misalkan X bar 1, khusus Y-nya sama dengan 1. Ya. Artinya kan yang untuk grup 1. Gitu ya. Yang dirata-ratakan apa? Ya, kolom kedua sampai kolom 4. Ya, kolom 2-nya adalah ini. Ya. Ini kan ini jangan dilihat ya. Kolom keduanya adalah X1, ya, 3 sama 4. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Itu yang dirata-ratain ini. Oke. Khusus yang Y-nya 1. Itu ya cara bacanya. Nah, kalau X bar 2, ya kolmin sama. Tapi khusus Y-nya sama dengan 2. Yang diratakan apa? X1 sampai X3. Berada di mana? Berada di kolom 2, 3, 4. Ya. Kemudian di print, ya, dikeluarkan hasilnya sama ya, persis. Ya, sama. Oke. Kemudian ketika kita sudah mendapatkan vektor rata-ratanya, kita cari S-poolnya atau gabungan ya, ya. Nah, gabungan. Berarti kan rumusnya kan N1 dikurang 1, S1 ya, tambah N2 min 1 S2 ya. Karena ada 2 grup, ya berarti akan terbentuk 2S. Ya. S1 ini khusus punya grup 1, S2 khusus punya grup 2. Ya. Dibagi N1 tambah N2 dikurangi 2. N1 adalah jumlah sampel, ya, jumlah sampel di grup 1, dan 2 jumlah data ya, atau jumlah sampel di grup 2 dikurangi 2. Pertanyaannya adalah berapa S1-nya, gitu kan? Nah, S1 dicari. Ya. Ya, ini kalau cara manual, videonya sudah ada ya, cara mencari matriks varian kovarian.
Itu bisa kalian pelajari kembali ya, pelajari ulang. Kalau misalkan di R, cukup pakai fungsi covarian. Ya. Cari fungsi covarian khusus yang Y-nya sama dengan 1. Artinya di grup 1. Ya, khusus di grup 1 saja. Ya. Apa yang dicari? Ya, yang dicari X1 sampai X3. Ya. Berada di posisi kolom kedua sampai kolom keempat. Ya. Kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. Isinya X1, X2, X3. Ya. Ambil yang Y-nya sama dengan 1. Ya. Berarti akan terbentuk matriks varian kovarian dari khusus grup 1. Nah, ini hasilnya. Ya. 1,3 ini artinya ragam atau varian dari X1. Ya. 2,5 adalah ragam atau varian dari X2. 0,5 ragam atau varian dari X3. Ya. Nah, ini kovariannya. Ya, simetris, ya, sama nih. 1,25, ya. Min 0,5 itu sama, ya. Min 0,5, ya. Ini min 0,25. Ya, sama. Berarti benar matriks varian kovariannya. S1. Ya. Yang kedua, S2 ya khusus untuk Y-nya sama dengan 2. Apa yang dicari ya matriks variabel X1 sampai X3 ya. X1, X2, X3. Dan didapatlah matriks seperti ini. Ini namanya S2. Ya. Matriks varian kovarian untuk grup 2. Ya. Ketika sudah dapat ya kita gabungkan pakai S-pool. Ya. S-pool rumusnya apa? Ya. Berarti N1 per N1, ini N1 per N1 dikali ya, dikali ini ya, S1 ya, S1-nya ini ya, ya. Matriks S1-nya ya, kemudian ditambah sama ya N2 dikurangi 1. Nah, ini ikutin aja rumusnya. Kemudian didapatkan S-pool atau matriks varian kovarian gabungannya ada seperti ini. Berukuran 3 kali 3 sebanyak P kali P. Ingat ya, P kali P adalah banyaknya X-nya. Ya, bukan berukuran 2 kali 2 ya, jangan berukuran grupnya. Ya, tapi X-nya. Nah, kemudian ketika kita sudah dapat S-pool-nya, ya, berarti kita cari inverse-nya. Ya, inverse-nya. Nah, kalau cara manual bisa ya, cara mencari inverse dari matriks 3 kali 3, gitu ya. Itu per determinan A ya, kali adjoint-nya. Ya, determinannya kalau 3 kali 3 pakai sorus, gitu ya. Kemudian di adjoint kan. Ya. Nah, kalau di R itu pakai fungsinya namanya solve. Ya, solve. Ya, inverse kan. Apa yang mau di solve? Ya, berarti S-pool-nya. Ya, matriks S-pool yang akan diinverskan. Ya, kemudian dikeluarkan hasilnya seperti ini. Ya. Nah, kita sudah dapat S-pool inverse-nya. Nah, kemudian langkah berikutnya kita mencari koefisien determinasi Fisher-nya, A-nya. Ya, tadi kan rumusnya A sama dengan S-pool yang sudah diinverskan ya, dikali dengan faktor rataannya di antara dua grup tadi. Ya. Nah, sekarang kan S inverse pool kan udah dapat tadi di atas ya. Nah, tinggal ini kan belum nih. X1 bar dikurangi X2 bar kan belum. Ya, kita hanya punya tadi X1 bar dan X2 bar gitu ya. Nah, sekarang cari dulu nih selisihnya. Ya, gimana caranya? Ya udah biasa aja nih. X1 bar dikurangi X2 bar. Nah, ini kan X1 barnya ini tadi. Ya. 5,4, 11, 2. Ya. 5,4, 11 sama 2. Ya. Kemudian di bawahnya yang X2 bar 2,8, 54 sama 78. 28, 54 sama 78 sama ya. Dikurangi ya. X1 dengan X1-nya, X2 dengan X2 ya, X3 dengan X3-nya. Nah, didapatkan ini. Nah, selisihnya ya, kemudian inverse-nya dikalikan dengan selisihnya. Inverse-nya dikalikan selisihnya. Berarti ini kan inverse-nya tadi ya, dikalikan dengan matriks D-nya. Nah, itu untuk mendapatkan A. Nah, berarti kalau untuk mencari A1, ya berarti yang paling atas ya, berarti 1,653 ya, dikali 2,6 gitu kan ya. Kemudian ditambah negatif 0,51 dikali 5,6.
Terus berikutnya 0,613 gitu ya, dikali negatif 5,8 ya. Semuanya ditambahin ya, ditambahin semua. Ya, kalau negatif ya jadi negatif gitu ya. Dapat A1-nya adalah negatif 2,1162. Ini perkalian matriks biasa ya. Jadi yang paling atas nanti itu menjadi, ini kan matriks 3 kali 3 ya. Ya, matriks D kan 3 kali 1. Itu nanti akan menghasilkan matriks A ini adalah sebanyak 3 kali 1. Barisnya ada 3, kolomnya ada 1. Nah, baris pertama itu namanya A1. Baris kedua namanya A2. Nah, A2 berarti dapatnya dari sini. Yang baris kedua nih, negatif 0,5 dikali 2,6 ditambah 0,899 dikali 5,6 ditambah 0,52 dikalikan dengan negatif 5,8. Dan seterusnya ya sampai A3. Nah, itu manualnya. Nah, kalau di R-nya itu pakai perkalian matriks ya. Jadi S full inverse tadi dikalikan dengan matriks X bar 1 dikurangi X bar 2. Nah, kalau pengoperasian matriks harus pakai persen. Ya. Persen X persen. Nah, ini didapatkan ya, matriks 3 kali 1 atau vektor apa vektor koefisien si diskriminannya, Fishernya. Ketika sudah dapat koefisiennya ya udah dimasukin ke persamaan diskriminannya, fungsi diskriminannya. Ini namanya beta satunya gitu ya atau A satunya ya, negatif 21162 X1 ditambah 0,6845 X2 ya, ditambah negatif 0,4215 X3. Nah, ini namanya fungsi diskriminannya ya. Ini nanti buat plotting itu buat plotting ya. Buat apa? Nah, sekarang cari klasifikasi. Titik potong atau fungsi klasifikasi. Cut off-nya dia mau masuk grup 1 kalau apa ya. Masuk grup 2 itu syaratnya kalau apa. Nah, kita cari titik potongnya. Kenapa pakai titik potong ya? Karena cuma dua populasi. Ya, karena cuma dua populasi. Ya, di tengah-tengahnya. Nah, titik potongnya mana? Kayak gitu. Nah, itu tengah-tengahnya ya. Berarti ini bagi dua ya. Jadi Z1 bar ditambah Z2 bar dibagi dua. Nah, rumusnya gimana? Ya, cari dulu ya. Jadi Z1 barnya untuk khusus grup 1. Ya, caranya gimana? Gitu ya. Jadi kan AX gitu ya. Nah, berarti ini A-nya kan negatif 21162. A-nya kan tadi negatif 21162. Nah, dikali ininya. Nah, X-nya 5,4. Ya. Khusus grup 1 dulu ya. Khusus grup 1. 5,4. Ya. Kemudian 0,68 dikali 11. Negatif 10,42 dikalinya 2. Sama ya. Itu khusus yang grup 1. Didapat negatif 24,74. Kalau untuk yang grup 2 ya, berarti alfanya dikali X barnya yang punya grup 2 ya. Ini kan 2854 sama 78 ya. Nih, berarti punyanya ini. 2854 sama 78. Punyanya yang X bar 2 nih. Yang punya grup 2. 285478. 285478. Jadi A dikali X bar ya. Didapat negatif 83,5168. Kemudian cari titik cut off-nya ya, dirata-ratain aja biasa min 24 ditambah min 83 bagi 2 ya, didapat negatif 54,128. Nah, sekarang kita lihat skor di Z1 sama Z2 ya. Kan Z1 kan negatif 24, Z2 barnya kan negatif 83. Nah, ini gedean mana ya? Negatif 24 apa negatif 83 ya, berarti gedean negatif 24 ya. Nah, oleh sebab itu nanti ketika ini kan cut off-nya ya, ketika nanti nilai Z-nya itu didapatkan
lebih besar dari negatif 5, 4, 1, 2, 8, ya, berarti dia akan masuk ke grup satu. Karena yang grup satu itu yang besar, gitu ya, dibandingkan dengan grup 2. Ya. Sebaliknya artinya kan lawan dari lebih besar kan lebih kecil. Gitu ya. Nah, sebaliknya, nah, kalau nanti didapatkan nilai Z tadi ya, Z itu dapat dari sini, nilai Z ini, ya, ketika dia skornya negatif 5, 4, nah dia akan masuk ke grup 2. Ya. Nah itu aturan untuk dua populasi. Kalau dua populasi pakainya cut off. Nanti kalau lebih dari dua populasi ada fungsi klasifikasinya. Ya. Fungsi klasifikasi itu nanti akan sebanyak grupnya. Ya. Nah, ini cara di R-nya sama ya, 0,5 dikali transpos ya. Transpos dari X bar apa ini? 1 sama X bar 2. Ya, transpos dari si matriks apa namanya? A ya, koefisien tadi. Ya, didapat cut off-nya negatif 5, 4. Ya. Kenapa kok yang lebih besar dari 5, -5, 4 masuknya grup satu? Kenapa nggak grup 2? Ya, karena ini grup satunya lebih besar, -2, 4 dibandingkan -8, 3. Nah, sebab itu masuknya ke grup satu. Ya, kalau misalkan grup satunya lebih kecil ya berarti nanti masuknya lebih besar dari -5, 4 ya berarti masuknya grup 2. Ya, dan sebaliknya. Ya. Nah, langkah berikutnya, ya, nah, misalkan ada observasi baru ya atau data baru. Dia punya karakteristik ya X1, X2 sama X3. Ya, misalkan ada si A nih. Si A itu punya karakteristik X1-nya 5, X2-nya 10, ya, X3-nya 3 gitu ya. Kira-kira dia masuk grup A atau grup B? Ya. Kan di sini kan nggak ada nih. Ya, si A nih. Ya, si A tuh punya karakteristik tadi. X1-nya 5, ya, tadi berapa? X2-nya 5, 10, 3. Ya. X1-nya 5, X2-nya 10, D-nya 3. Kan nggak ada nih, 5, 10, 3 mana? Nggak ada kan? Artinya ini objek baru. Ya. Ketika ada objek, ya, karakteristik X1-nya 5, X2-nya 10, X3-nya 3, kira-kira dia masuk mana? Grup satu apa grup 2? Ya. Nah, caranya, ya, masukin dulu ke persamaan Z-nya. Ya. Cari skor. Ya. Ya. Z sama dengan, nah, tadi kan koefisiennya persamaan kan gini. Persamaannya kan ini, -2, 1, 1, X1 tambah 0,68 ya, kurangnya 10. Masukin ke sini, ya, ke persamaan ini, ganti X1-nya dengan 5, X2-nya dengan 10, X3-nya dengan 3. Gitu ya. Dapat Z-nya adalah untuk A adalah negatif 35. Tadi syaratnya apa? Ya, kalau negatif 35 itu kurang dari apa? Lebih dari -5, 4. Ya, kalau -35 kan berarti ini ya, kurang dari ya. Lebih besar ya. Lebih besar dari negatif 5, 4. Gitu. -35 kan lebih besar tuh dari negatif 5, 4. Nah, itu masuk grup satu. Nah, masuk ke grup satu. Si A ini. Nah, untuk implementasi di R-nya, ya, ya berarti ini rumusnya kan tadi ini. Nah, berarti masukin dulu nih si A-nya, karakteristiknya. Ya, 5, 10, 3. Ya, kemudian dimasukin ke Z nih. ZA-nya, ya, berarti ini kan sum, ya, penjumlahan nih. Ini penjumlahan nih. Ya. Dari koefisien si A, ya, dikali XA-nya. Ya. Dapat, ya, nah, hasilnya sama ya, negatif 35. Ya. Kemudian eh, berikutnya, nah itu kita mencari mana yang paling berpengaruh. X mana yang paling berpengaruh sebagai pemisah di grup satu sama grup 2. Oke. Nah, tadi kan kita sudah dapat ya S-poolnya. Kemudian koefisiennya juga sudah dapat. Gitu ya. Nah,
Kalau untuk mencari mana yang paling berpengaruh, nah itu kan lebih berkaitan dengan ragam, gitu ya. Nah, ragam, kalau di statistika kan ragam tuh yang mampu menyerap informasi. Ya, kalau diregresikan R square ya, keragamannya. Ya. Ini berarti kalau berkaitan dengan ragam, itu kan di S pool gitu ya. Cari diagonal diagonal utama. Ya. Kalau diagonal utama kan ragam. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat S11. Ya. Berarti S11-nya kan satu nih. Ya. Berarti cari SD-nya. Standar deviasinya ya. Akar dari satu adalah 1,9 diakarin 1,37. 0,6 diakarin 0,7446. Ya, ketika kita udah dapat standar deviasinya, ya, baru nanti dikalikan dengan koefisiennya atau A-nya. Ya. Jadi kalau variabel X1, berarti nanti ini bobotnya, ya, bobot di X1-nya kan negatif 2 nih, negatif 2,11, ya, dikalikan dengan ragam di X1-nya, ya, standar deviasinya, kali 1. Ya. Jadi negatif 2 dikali 1 sama dengan negatif 2. Ya. Untuk variabel kedua, X2, nah, bobotnya kan 0,68, dikalikan dengan standar deviasi di X2, 1,37. Ya, jadi 0,6845 dikali 1,3784. Didapat 0,94. Ya. Begitu juga dengan X3. Ya, X3 punyanya 10. Ya. Nah, negatif ya, ini salah ya. Harusnya ini negatif 10. Ya, ini negatif 10. Ya, negatif 10. Ya, berarti ini negatif ya, negatif 10 dikali dengan standar deviasi di sini. Dapat negatif 8,075. Kemudian cari ya, nilai mutlaknya ya. Apa nilai mutlaknya berapa? Ya, 820. Ya, berarti paling gede 8. Ya, artinya sebagai pemisah grupnya yang paling berpengaruh adalah X3. Ya. Kemudian disusul X1, kemudian disusul dengan X2. Jadi variabel peubah yang paling signifikan ya untuk memisahkan kedua grup gitu, itu adalah X3 yang paling tinggi. Disusul X1, yang terakhir adalah X2. Ya. Variabel yang paling berpengaruh ya kalau diregresi. Kemudian kalau ketika kita merunning ya, running bukan manual ya, artinya langsung pakai package di R gitu ya. Nah, itu ada yang namanya package library-nya namanya MASS, MASS. Ya, nah, ini tinggal panggil aja ya, fungsinya namanya LDA, Linear Discriminant Analysis. Ya. X1-nya kita punya ya, X2 dan X3-nya. Kemudian modelkan dengan sini. Ya. Dimodelkan datanya adalah data DF. Ya. DF tadi ya, yang data frame tadi. Ya, yang sudah jadi baris dan kolom. Nah, didapatkan nilai LD-nya seperti ini. LD itu nilai linear discriminant ya. Ini koefisiennya 0,27, negatif 0,089, ya, 1,35. Gitu. Nah, tadi kan kita manual dapatnya gini ya, di Z-nya. Nah, tapi pakai software ya, library mass dapatnya gini. Kenapa beda? Ya, kenapa berbeda? Ya namanya kan kita mencari kombinasi. Jadi kombinasi itu tidak merupakan suatu nilai yang unik. Nah, terus kalau di R juga, ya di R juga khususnya untuk di fungsi LDA, nah itu cara cari kombinasinya itu harus distandarisasikan, ya, dinormalisasikan ya, jadi sama dengan satu. Jadi nanti S pool ya sama A aksen A-nya, nanti A-nya itu akan berbeda. Ya. Karena nanti harus sama dengan satu nih, S pool-nya di apa ragam peragam gabungan itu dinormalisasikan, sehingga A-nya pasti beda. Ya. Nah, permasalahannya adalah apakah sama antara kedua hasil ini? Ya, hasilnya sama aja. Tahu dari mana? Kan ini beda. Negatif 2 ini 0,2. Ya. Nah, sekarang lihat dari arahnya. Ya. Kalau yang hasil manual kan negatif, positif, negatif. Ya. Hasil dari software positif, negatif, positif. Nah, searah ya. Sama. Ya. Semuanya sama. Ya.
Ya, jadi yang berbeda kan hanya X2 nih. X2 kan positif kalau di manual gitu ya. Nah, di LD juga yang berbeda X2 negatif. Ya, karena nanti di R itu cenderung untuk menghasilkan pertamanya itu positif. Ya. Karena biar enak gitu ya. Ya. Bisa juga kalau negatif berarti ini negatif, positif, negatif. Ya, sama aja. Nah, itu bisa dilihat dari apa? Ya, perbandingannya, ya, rasionya. Ya, kalau kita lihat A1 bagi A3, contoh misalnya, ini negatif 2 dibagi 10,3, 10,2 misalnya. Jadi hasilnya 0,203. Ini sama aja kayak misalkan 0,276 dibagi 1,35. Ya, sama aja 0,203. Artinya sama aja ya, perhitungan matriks dengan perhitungan software di R. Jadi LD1 ini, ya, LD1 atau Z dalam dua populasi itu fungsinya selain visualisasi juga bisa fungsi klasifikasi. Ya, tadi ya, fungsi klasifikasi. Kalau ada objek baru, punya X1, X2, X3, masukin aja datanya ke sini. Dia masuk ke grup mana? Lihat cut off-nya. Grup 1 atau grup 2. Sesuai dengan cut off-nya. Nah, ini contoh untuk visualisasi dua populasi dan 3X. Artinya X-nya ada 3, ya, populasi atau grupnya ada 2. Ya, kalau data hasilnya kan gini, ya, namanya X-nya ada 3, pasti kan 3 dimensi ya, tuangnya 3 dimensi. Grup 1 itu yang warnanya biru gitu ya, grup 2 yang warna oranye, ya, terpisah secara sempurna. Gitu ya. Ini kalau data asli. Ya. Kemudian kalau pakai analisis diskriminan, ya, didiskriminankan, nah, karena bentuknya hanya ada satu Z, tadi kan ada fungsi LD-nya kan cuma satu, fungsi diskriminannya kan cuma satu, ya, output dari apa software gitu ya, kan LD-nya cuma satu. Karena rumus apa fungsi diskriminannya cuma satu, nah berarti namanya garis, ya pemisahnya tuh garis. Nah ini ya, fungsi visualisasi diskriminan itu bentuknya hanya satu garis. Ya, garis ini nih, garis X ini. Ya. Nah, itu lihat ya. Kan ada warna biru, ada warna oranye. Nah, ini terpisah dengan titik nol ini. Ya. Ini jelas ya, jelas memisahkan dua grup ini. Grup satu dengan grup dua. Jadi fungsinya, fungsi diskriminatif itu untuk visualisasi. Kebetulan kalau untuk dua populasi, ya khusus untuk dua populasi, karena pakai visor tadi gitu ya, pakainya cut off. Ya, jadi fungsi klasifikasinya juga, fungsi diskriminannya juga berfungsi sebagai fungsi klasifikasi. Ya, biar cepat aja. Tapi kalau mau pakai fungsi klasifikasi juga boleh. Nah, nanti akan ada dua fungsi klasifikasi. Daripada capek-capek membuat dua fungsi klasifikasi, ya mending pakai cut off. Kenapa? Ya karena cuma dua populasinya, ya, di tengah-tengah. Ya, jadi kan kalau nggak kurang dari, lebih dari. Nah, beda kalau misalkan ada lebih dari dua populasi. Nah, kalau lebih dari dua populasi kan bingung tuh, kalau pakai di tengah-tengah. Jadi cut off-nya yang mana? Kan bingung. Nah, sebab itu muncullah apa fungsi klasifikasi ketika lebih dari dua populasi atau grup. Ya. Nih, fungsi klasifikasi disimbolkan dengan L. Ya, ada interceptnya. Nah, sisanya sama ya. Tuh. Ya, sama semuanya. Ya. AK atau A ya, matriks koefisiennya sama tuh rumusnya. Ya, jadi apa? S pool matriks varian kovarian gabungan diinverskan dikali X bar ya. Ya, sama persis ya. Nah, kemudian ada tambahan namanya intercept. Ya, rumusnya adalah negatif setengah kali A transpose dikali S X bar. Ya. Itu untuk mencari interceptnya. Ya. Ingat, ini fungsi klasifikasi. Tugasnya apa kalau fungsi klasifikasi? Adalah untuk memberikan skor dia masuk ke grup mana. Itu fungsi klasifikasi. Kalau tadi yang di dua populasi, itu namanya cut off-nya. Cut off-nya di mana? Gitu ya. Nah, kemudian fungsi berikutnya adalah fungsi multiple diskriminan. Ya. Fungsi diskriminannya. Karena lebih dari dua namanya multiple. Itu namanya sama fungsi diskriminan. LD-nya. LD-nya. Nah, LD-nya itu rumusnya sama ya. Min
G minus 1, P. G adalah banyaknya grup dikurangi 1, P. Ya, kalau misalkan grupnya ada 3, ya 3 kurangi 1. Ya. Kemudian P-nya ya sebanyak X. Ya. Kemudian ada namanya prosedur klasifikasi. Ya. Jadi klasifikasi itu nanti masuk ke grup yang mana, itu dilihat dari skor klasifikasi yang tertinggi. Ya. Skor klasifikasi yang tertinggi. Jadi max. Ya, maksimum dari L1, L2, L3. Kalau populasinya ada 3 grupnya. Ya. Contoh misalkan ini. Jika diketahui vektor rata-ratanya sebagai berikut. Ya, jadi X1 bar 10,5, X2 bar 55, X3 bar 15,5. Ya. Kemudian matriks X-poolnya atau matriks varian kovarian gabungannya seperti ini. Ya. Inversnya seperti ini. Nah, kalau kira-kira seperti ini datanya, ini ada berapa populasinya, ada berapa, X-nya ada berapa. Ya, seperti ini. Lihat aja S-poolnya. S-pool itu kan P kali P. Ya. Berarti ini kan 2 kali 2. Ya. 2 kali 2 berarti nanti tercipta dari X1 sama X2-nya ada 2 ya X-nya. X1 sama X2. Ya. Lihat aja dari S-poolnya. Ya. Oh, berarti X-nya ada 2. Ya. Populasinya ada berapa? Ya, berarti ada 3. Tahu dari mana? Ya ini. Ini berarti rata-rata di grup 1, rata-rata di grup 2, ya, rata-rata di grup 3. Ya, berarti ada 3 populasi atau 3 grup dan 2X. Ya. Jangan bingung ya. Ini berarti rata-rata di grup 1, ya, berarti X1 barnya 10. Ya, X11. Ya, so ini X12. Oke. Ini X21, X22, X31, X32. Ya. Nah, ini diketahui. Ya, diketahui seperti ini. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Ya. Yang langkah pertama, cari dulu A-nya. Seperti biasa ya, koefisiennya. Rumusnya adalah S pool diinverskan ya, dikali X bar atau vektor rata-rata. Hmm. Nah, inversnya kan ini sama tuh semua ya. S pool inversnya kan sama. Ya. Yang beda kan X barnya. Nah, berarti ini khusus untuk grup 1 dipakai rataan yang di grup 1. 10, 15. 10, 15. Yang kedua 55. Yang kedua 55. Yang ketiga rataannya 15 sama 5. 15 sama 5. Nah, ini perkalian biasa ya. 8 kali 10 ya. Nah, kemudian mega apa? Ini ini dulu ya, apa di perkalian biasa ya. Kalau misalkan 2 kali 1 ini dikali 1 2 kali 2 kali matriks 2 kali 1 ya akan menghasilkan matriks 2 kali 1. Ya. Saya ya, ini dapat dari mana 4 ya 0,8 kali 5 ya. Dapat dari mana negatif 1? Negatif 0,2 kali 5 ya. Sama. Negatif 0,2 kali 5 dan 1 0,6 kali 5 3. Biasa aja ya perkalian matriks biasa. Nah, kemudian hitung konstanta untuk intercept. Nah, intercept adalah negatif setengah A ya, dikali X. Nah, A-nya tadi kan ini. Udah dapat nih. Ini A-nya. Ya, dikali setengah. Nih. Depannya kan negatif setengah. Dikali A. A-nya ini. Gitu ya. 5 sama 7. Ini ditranspos. Gitu ya. Kemudian dikali X bar. Berarti dikali ini. 10. Ya, jadi 5 kali 10 ditambah 7 kali 15. 5 kali 10 ditambah 7 kali 15. Yang ini. Ya. Itu untuk grup 1. Untuk grup 2 adalah ini. 32 dikali 55. Ya. Jadi 3 kali 5 ditambah 2 kali 5. 3 kali 5 ditambah 2 kali 5. Dan seterusnya. Ya. Berarti ini interceptnya. Ya. Interceptnya kita sudah punya. Ya. Intercept sudah punya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah masukkan ke rumusnya atau fungsi klasifikasinya. Fungsi klasifikasi.
Gunanya apa ya tadi ya, fungsi klasifikasi digunakan untuk ketika ada objek baru, dia mau masuk ke grup mana. Nah, karena kita punya 3 populasi, berarti akan terbentuk 3 fungsi klasifikasi. L1, L2, L3. Kalau tadi, karena 2 populasi, ya pakainya cut off. Pakainya cut off, yang tadi didapatkan min 54 itu. Ya, jadi kalau lebih besar dari min 54 masuk grup 1, ya, kurang dari 54, nah, masuknya grup 2. Nah, kalau lebih dari 2, nah, itu akan terbentuk sebanyak grupnya. Dapat dari mana negatif 77,5? Nah, ini interceptnya. Ya. Intercept yang di grup 1 ini. Grup 2, negatif 12,5. Intercept ini, min 82,5. A1-nya berapa A1-nya? Ya, berarti yang nempel di X1. Nih, 5 sama 7. Ya, berarti 5 itu X1, 7 itu X2. Nih, ya. 5 itu X1, 7-nya X2. Kemudian ini, 3 sama 2, berarti 3X1, 2X2. 3X1, 2X2. Dan seterusnya. Itu ya. Nah, bagaimana kalau ada observasi baru? Misalkan ada si B, ya. Si B punya X1-nya 12, X2-nya 10. Ya, kemana data itu akan dikelompokkan atau diklasifikasikan? Ya, masukin, ganti X1-nya dengan 12, ganti X2-nya dengan 10. Ya, berarti di L1, ya, negatif 77,5 ditambah 5 kali X1. X1-nya ganti dengan 12. Ya, itu 5 kali 12 ditambah 7 kali 10. Ya, nah, dihitung dapat L1-nya 52,5. Nah, ini semua berlaku ya untuk L2, ya, negatif 12,5 ditambah 3X1, X1-nya diganti dengan 12, dan seterusnya. Dapat di L1, L2, L3, kemudian dibandingkan max, ya, dari yang terbesar antara ketiga fungsi klasifikasi ini. 52 yang paling besar. Oleh sebab itu, dengan karakteristik X1 sama dengan 12, X2 sama dengan 10, berarti dia masuk ke grup 1, ke L1, ya, atau ke grup 1. Kenapa masuk grup 1? Karena yang paling besar, skornya 52. Gitu ya. Itu fungsi klasifikasi. Nah, kemudian berikutnya adalah kita pengen tahu variabel mana yang paling berpengaruh sebagai pemisah, ya, sebagai pemisah antar grup. Tadi ya sama ya, basicnya dari S-pool, ya, dari keragaman, harus dicari SD-nya atau standar deviasinya. Ya. Akar dari 1,36 ya, jadi diakarin dulu. Ya. Setelah diakarin, nah kita lihat masing-masing grup. Ya. Grup 1 kan tadi koefisiennya A-nya kan 5 sama 7. Ya, itu dikaliin. Ya. 5 dikali 1,17, ya, 5,58. Yang kedua, yang X2-nya, ya, bobot dikali koefisien, gitu kan ya. Bobot kali koefisien. Nah, bobotnya tadi berapa ini? Sorry, bobotnya adalah 7. Ya. Koefisiennya 7, bobot adalah koefisien ya. Bobot dikali standar deviasi, sorry. Ya. Bobot dikali standar deviasi. Bobot itu koefisiennya. Ya. Itu 7 dikali 1,35. 9. Nah, 5 sama 9 gedean mana? Gedean 9. Ya, artinya di grup 1 yang paling dominan, ya, yang paling berpengaruh adalah X2. Ya. Nah, di grup 2, ya, di grup 2, ya, berarti kan koefisiennya beda lagi. Ya. Koefisiennya adalah 3 sama 2. Ya, berarti 3 sama 2, ya, dikali aja sama standar deviasinya. 3 dikali 1,17. Ya. 2 dikali 1,35. Dapat 3,51 sama 2,7. Cari yang paling besar, 3,1. Itu ternyata di grup 2 yang dominan adalah X1. Beda ya sama grup 1. Karena di grup 1 kan yang paling dominan X2. Berarti nah, ketika grup X1-nya ada objek baru, ya, X1-nya itu lebih mirip, ya, berarti dia cenderung akan masuk ke grup 2. Kalau X2-nya yang lebih mirip gitu ya, itu cenderung masuk ke grup 1. Gitu. Ternyata grup 3, ya, grup 3 dominasinya juga X1. Jadi kalau X1-nya mirip-mirip ya, dia cenderung masuk ke grup 2 sama grup 3. Ya lihat aja dengan cara ininya, ya, koefisien tertingginya.
klasifikasi tertingginya. Gitu ya, itu namanya variabel yang paling berpengaruh. Nah, kemudian cari fungsi LD-nya atau linear diskriminannya, ya, fungsi diskriminannya. Karena ada lebih dari dua, namanya multiple. Nah, di sini kalau tadi yang diketahui hanya S-pool sama vektor rataannya, gitu ya, itu nggak bisa di running langsung di R. Gitu ya. Karena fungsi LDA ya, di vektor mass itu harus bentuknya raw data, ya, harus ada datanya. Gitu ya. Nah, oleh sebab itu saya coba buatkan simulasinya. Ya. Jadi pura-puranya punya data gitu ya, yang akan menghasilkan vektor rataan ya, dan vektor S-pool yang sama persis dengan yang diketahui tadi. Ya. Dengan cara ini, ya, pakai MVR normal gitu ya, dengan diketahui rata-rata sama S-pool. Ya. Dan dibangkitkan 100 data. Ya, jadi nanti di grup 1 ada 100, grup 2 ada 100, ya. G3 ada 100 buah ya, 100 baris. Gitu ya. Berarti nanti totalnya ada 300. Ya. Ke bawahnya ada 300. Ya. Grup satunya 100, ya. Grup 2-nya 100, grup 3-nya 100. Ya. Jadi nanti ada 300. Ya. Nah, karena fungsi LDA itu harus bentuknya raw data, ya harus pakai raw data. Gitu ya. Kebetulan tadi contohnya adalah diketahui S-pool sama X min doang. Gitu ya. Jadi nggak bisa kalau langsung LDA. Gitu ya. Harus pakai raw data. Nah, sebab itu datanya saya bangkitin dulu ya, sesuai dengan mu sama S-pool yang sudah diketahui. Kemudian fungsinya dijalankan, LDA ini, akhirnya didapatkan hasilnya seperti ini. Kenapa ada dua? Kenapa nggak ada tiga? Jadi kan ada tiga tuh, ini fungsi klasifikasinya nih ada tiga. Kenapa LD ini cuma dua? Kenapa cuma dua? Karena rumusnya tadi ya, min apa? Min G min satu koma P. Gitu ya. Nah, berarti min G min satunya berapa? Grupnya kan ada tiga, tiga kurang satu kan dua. Ya. P-nya berapa? P-nya jumlah variabelnya dua, X1 dengan X2. 2,2. Ya. Minimum dari 2 sama 2 adalah 2. Ya, oleh sebab itu nanti LD yang terbentuk ada dua. LD1 sama LD2. Nah, fungsi ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk visualisasi. Ingat ya, kalau LD atau fungsi diskriminan itu untuk visualisasi. Ya. Kalau di populasi sama dengan 2, itu LD sekaligus sebagai fungsi klasifikasi. Kemudian, gambarnya seperti apa? Karena ada dua fungsi diskriminan atau ada dua LD, maka pemisah antar tiga grup, ya, tiga grup tadi kan ada grup satu, grup dua, grup tiga, itu berarti bidang dua dimensi. Karena LD-nya ada dua, ya, X1 sama X2. Ya. Atau LD1 ya, ini LD1, LD2. Pemisahnya ada dua. Bagaimana kalau saya punya populasinya ada 4, X-nya ada 3? Ya, kira-kira bentuk bentuk visualisasinya seperti apa? Ya, berarti sama caranya. Min ya, 4 dikurangi 1, koma P. P-nya kan ada 3. Itu berarti minimum dari 3,3. Ya. Minimum 3,3 adalah 3. Oleh sebab itu, karena ada 3, berarti bidang 3 dimensi. Ya. Itu LD1, ya, LD2, sama LD3. Nah, ini pemisahnya. Pemisahnya adalah bentuk ruang. Ini terpisah ya, terpisah dengan baik antar 4 grup ini. Ya. Fungsinya untuk visualisasi, ya. Kalau LD tadi, ya, fungsi diskriminan. Kalau fungsi klasifikasi itu fungsinya untuk mengklasifikasikan. Kalau ada objek baru dia masuk ke grupanya. Jangan sampai masukin rumusnya ke LD ya, salah nanti. Ya, kalau mau masukin ke LD itu pakainya yang dua populasi, ya. Karena pakainya cut off. Ya, sebenarnya
bisa yang dua populasi itu punya dua apa dua fungsi klasifikasi, caranya sama, ya. Caranya sama dengan ini, ya. Caranya sama dengan seperti ini. Ya. Nih, salah satu klasifikasi sama, ya. Caranya sama. Ya. Nah, tapi nanti terbentuk jadi dua, kan sama aja gitu ya. Kalau ada dua kan sama aja, kayak cut off di tengah-tengahnya tuh di mana, gitu ya. Kiri apa kanan, ya. Kalau masuk yang kiri ya grup satu, ya. Kalau selainnya ya berarti grup sebelah, gitu ya. Nah, kemudian ketika kita sudah punya modelnya, nah kita harus uji dulu signifikansinya. Pakai apa? Pakai Wilks, ya. Uji Wilks lambda. Nah, ini digunakan untuk mengukur seberapa baik fungsi diskriminan untuk memisahkan grup. Dalam statistik, ini biasa disebut sebagai uji kebalikan dari varians. Kenapa artinya kebalikan? Artinya ketika mendekati nol, itu semakin bagus, ya. Semakin hebat, semakin kuat untuk memisahkan atau membedakan kelompok. Jadi semakin kecil, ya, nilai weights-nya semakin bagus. Artinya bahwa ragam dari grupnya itu kecil ya dibandingkan antar grupnya. Artinya kan kalau keragaman antar grupnya besar, ya, berarti kan mampu memisahkan grup itu dengan baik. Mampu memisahkan grup itu dengan baik. Makanya itu namanya uji kebalikan, ya. Semakin nol malah semakin bagus gitu. Nah, karena uji kebalikan juga nanti berkaitan dengan lambda nantinya. Nih, kalau misalkan nilai weights-nya mendekati satu, semakin jelek, ya. Semakin sulit untuk mengklasifikasi. Nah, ini hipotesisnya H1 itu berarti fungsinya signifikan. Nah, kita harapannya menolak, ya, menolak H0. Nah, ini, ya, hubungan eigenvalue sama Weak lambda. Weak lambda juga berkaitan dengan eigenvalue, ya. Semakin besar eigenvalue, ya, artinya semakin kecil nilai Weak-nya. Nah, rumusnya gini. Artinya apa? Eigenvalue kan semakin bagus, ya, semakin besar, artinya semakin mampu menangkap keragaman. Ya. Berarti kalau eigenvalue-nya semakin bagus, ya, berarti Weak-nya akan semakin kecil. Ya. Tuh, 1/1 ditambah apa? Lambda, ya. Eigenvalue kan lambda. Ini fungsinya perkalian, ya. Nah, sebenarnya kan perkalian, kalau ini kan sum atau penjumlahan. Nah, cara mencarinya gimana? Ya. Cara mencarinya kita cari dulu eigenvalue. Ya. Apa yang dicari di eigenvalue? Berarti yang dicari adalah matriks si ini apa? Cari cari ininya dulu, matriks B-nya dulu. Ya. Between grupnya. Jadi antar antar grupnya kita cari dulu matriksnya. Ya, rumusnya ini. N dikali faktor rataannya, ya, dikurangi vektor totalnya, ya, rataan rataan total, ya, dikali transpose dari ini, rataan satu, ya, dikurangi Eugen, ya. Ini fungsi kuadrat, ya. Ditambahin, ya, untuk mu 2-nya, kemudian ditambah untuk mu 3-nya. Nah, kemudian nah ujung-ujungnya ini nih, W. Dapat dari mana? W adalah ini, 300 dikurangi 3. Dapat dari mana 300? Jadi kan data kita kan ada 300, ya. Jadi kan saya simulasikan masing-masing grup adalah 100. Nah, itu total datanya kan 300. Ya. Dikurangi banyaknya grup. Ya. Grupnya kan ada 3, Y-nya kan ada 3, ya, kategorinya. Jadi 300 kurangi 3, ya, atau 297. Ya. Dikali S pool-nya. S pool kan tadi udah dapat. Oke, tadi kan sudah dapat S pool-nya. Ya. Kemudian ketika kita sudah mendapat apa? Sudah mendapatkan nilai W-nya, ya, cara nyari eigenvalue-nya adalah, ya, fungsinya eigen tetap. Ya, kemudian inverse dari W-nya. Ya, inverse dari W dikalikan dengan B-nya. Si B ini. Ya, jadi apa yang dicari nilai vektor akar cirinya? Berarti inverse dari W dikalikan B-nya. Inverse dari W dikalikan B-nya. Nah, itu yang dicari akar cirinya.
Ya, didapatkan dua akar ciri, ya. Didapatkan dua akar ciri dari 17,3 sama 9,6. Ya. Kenapa ada dua? Ada dua ya karena ada dua ya X-nya, gitu ya. Kan S-pool ya, S-pool itu P kali P ada dua. Itu akan dua, menghasilkan dua, ya, dua akar ciri. Nah, kemudian setelah dapat, ya, akar cirinya, dicari width-nya. Ya. Kan tadi rumusnya prot, ya. Kalau perkalian itu namanya prot. Ya. Prot 1 per tambah eigenvalue. Yang dapat nilai width-nya adalah 0,005. Ya, mendekati 0. Ya, ketika mendekati 0 berarti bagus. Itu kalau dilihat dari width. Ya. Kalau mau pakai uji hipotesis boleh. Ya. Pakai library-nya namanya char. Kemudian ketik ANOVA dan yang di teks yang diuji adalah Wilks. Nanti akan didapatkan p-value seperti ini. Ya, kurang dari 0,000 sekian. Ya, artinya apa? Tolakan 0. Ya, artinya tolakan 0. Artinya fungsinya bagus. Ya, fungsinya signifikan, mampu membedakan grup dengan benar. Ya. Kemudian yang terakhir itu ada namanya evaluasi model. Ya, kalau evaluasi model, biasa kalau kita klasifikasi ya, itu biasanya pakai apa? Confusion ya, confusion matrix. Ya, confusion matrix. Atau matriks klasifikasi. Ya. Nah, kalau untuk diskriminan ini itu pakai parameter adalah hit ratio atau akurasinya, ya, hit ratio. Ya. Hit ratio itu rumusnya dari mana? Ya. Itu membandingkan antara grup aktual, ya, dengan grup prediksinya, hasil tebakan. Ya. Jadi diagonal utamanya, ya, dibagi n itu kali 100%. Ya. Jadi lawannya hit ratio itu namanya upper atau upper and error rate. Itu 100% dikurangi hit ratio. Ya. Tinggal 100 kurangi hit ratio itu namanya APR. Ya. Nah, contoh misalnya. Ya. Nah, kalau untuk melihat apa, confusion matrix pakai table, ya. Rumusnya table. Rumus aktualnya ya berarti aktual si Y-nya, ya prediksi berarti hasil dari prediksi dari modelnya, ya, kelasnya. Ya. Nah, sini, ya, diprediksi 1, 2, 3, aktualnya 1, 2, 3. Gitu ya. Nah, berarti ada 100 observasi yang diprediksi 1, aktualnya 1. Gitu. Diprediksi 2, aktualnya 2. Ya. Diprediksi 3, ya, aktualnya 3. Ya. Jadi artinya apa? Ya, akurasinya 100%. Nah, penjumlahan diagonalnya, ya, dibagi jumlah n ya. Ya, dibagi jumlah n nya. N kan tadi 300 ya. Penjumlahan diagonalnya kan 100 tambah 100 tambah 100 ya. Jadi 300 bagi 300 ya, berarti 100%. Kenapa 100%? Ya karena datanya data simulasi. Sudah saya setting ya supaya akurasinya bagus. Ini 100%. Berarti berapa nilai uppernya? Berarti 0%. Dapat dari mana 0? Ya 100 kurangi 100. Berarti sempurna ini modelnya. Ya karena data simulasi sekali lagi. Kalau data-data real, nah ini nggak mungkin sempurna ini. Ya. Karena data saya adalah data simulasi. Oke, nah, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.